Sebuah sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online hari ini. Doa saya, setiap saudara mengalami semua yang sungguh amat baik karena anugerahnya. Saya ajak kita semua bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan merevolusi hidup saudara. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai. Selamat mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa, dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Berapa banyak saudara yang siap untuk bersuka cita? Amin. Boleh saya lihat lambaian tangannya? Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama siap memuji Tuhan, amin. Siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama gerakan kaki kita. Kita angkat suara kita, pujian sembah syukur yang terbaik bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, amin. Sanggup gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita angkat suara kita lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, sama-sama kita menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama kita bertepuk tangan, mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan Tuhan, amin. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan, kita katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat
syukur kami hanya bagi nama-Mu Bapa. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Begitu banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Bapa. Rancangan-Mu sungguh sangat ajaib, melebihi segala hal yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Holy, holy. We worship you, Lord. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya undang Bapak Ibu Jemaat, sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku.
tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan dengan iman. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Oh, I worship You. Mari sama-sama kita naikkan mazmur kita, mengucap syukur, mengucap syukur. Oh, we worship You, oh Lord. Haleluya, haleluya. Oh, Kau ajaib Tuhan, Kau perkasa, Kau mulia. Oh, layak disembah, layak terima segala pujian, syukur, sembah syukur kami hanya bagi-Mu. Oh, shikara babaya rabara bara 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 kira bara bashikara dara takara da baba 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 shanda da da da. Oh, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan hanya untuk Engkau Tuhan. Oh, Kau terbesar, Kau mulia Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan buat segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Begitu banyak hal ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Oh. Ku bersyukur buat rancangan-Mu, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku menyadarinya. Ku hadir di sini bagi kemuliaan-Mu. Ku tak ingin apapun juga selain
sini untuk lakukan kehendak-Mu. Ku di sini untuk lakukan tugas-Mu. Aku hidup untuk menghasilkan buah. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Nyanyikan bersama-sama, ku di sini. Yes Lord. Ku di sini untuk lakukan kehendak-Mu. Ku di sini untuk lakukan tugas-Mu. Aku hidup untuk menghasilkan buah. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Katakan, hidupku hanya bagi Yesus. Hidupku hanya bagi Yesus. Hidupku hanya bagi Yesus. Hidupku Oh, Rabba Syakara. hanya bagi Yes. Yesus. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segala-galanya Tuhan. Hallelujah. Thank you Jesus. Oh yes. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Amen, amen, amen. Haleluya, katakan bersama saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya mau lanjutkan apa yang sudah saya bagikan sebelumnya, seri hidup dalam dimensi supernatural. Nah, topik hari ini adalah great man. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 13 dan 14. Ya, saya ajak kita bersama-sama membaca. Sudah? Kejadian 26 ayat 13 14. Oke. 2 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara, kalau kita membaca teks bahasa Indonesia dan kita mengaminkan, ya seolah-olah kita ini menjadi penganut teologi kemakmuran. Nah, supaya lebih jelas, saya bacakan bagi saudara dalam terjemahan Amplified Bible, versi bahasa Inggris, Amplified. And the man become great, gain more and more until he became very wealthy and distinguished. Kata kaya, saudara, di Amplified Bible ya hanya muncul satu kali, yaitu wealthy. Dua kata yang lainnya adalah great dan distinguished. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya inilah tujuan kekristenan kita. Tuhan mau kita distinguish. Apa arti kata distinguish? Distinguish itu artinya berbeda. Berbeda, terhormat, teristimewa, terkemuka. Itulah arti kata distinguish. Saudara, Ishak menjadi distinguish sehingga Ishak ini, saudara, mempunyai kuasa pengaruh. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 16, Abimelek itu sudah cemburu kepada Ishak.
Dia bilang, kamu sudah jauh lebih berkuasa dari kami. Artinya apa, saudara? Ishak punya kuasa pengaruh. Nah, inilah tujuan kekristenan kita sebetulnya. Tuhan mau kita punya pengaruh. Bukankah Yesus berkata di dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai ayat 16, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah, bicara mengenai saudara kehadiran kekristenan, anak-anak Tuhan, gereja itu harus memberi pengaruh. Ya, ini tujuan kekristenan kita. Yang berikut, Ishak ini mempunyai kuasa kesaksian yang luar biasa, saudara. Saudara boleh saya baca nanti Kejadian 26 ayatnya yang ke-28. Ya, Kejadian 26 ayat 28. Lagi-lagi Abimelek berjumpa dengan Ishak dan berkata, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Wow, dahsyat. Bagaimana saudara raja orang Filistin, raja kafir ini saudara, kok bisa melihat Tuhan menyertai hidupnya Ishak? Apa bukti daripada penyertaan Tuhan yang dia lihat sehingga dia berkata, kami melihat Tuhan menyertai engkau. Seperti apakah rupa Tuhan yang dia lihat, saudara-saudara? Ini powerful sekali, saudara. Inilah tujuan kekristenan kita, saudara. Bahwa ketika kita distinguish, kita menjadi pribadi yang berbeda, saudara. Pribadi yang terhormat, pribadi yang teristimewa. Maka saudara, orang sekitar kita dapat melihat Tuhan menyertai hidup kita. Nah, ada bukti penyertaan Tuhan. Apa bukti penyertaan Tuhan buat Ishak? Kita baca di dalam ayatnya yang ke-12, Ishak menabur dan Ishak menuai 100 kali lipat. Ayat 13, Ishak menjadi kaya. Ayat 14, tadi kita sudah baca Ishak mempunyai kumpulan kambing domba, lembu, sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tujuan kekristenan kita sebetulnya bukan tentang kita. Bukan untuk kita, saudara, memegahkan diri, menyombongkan diri, show off kepada dunia, kepada orang di sekitar kita. Bukan itu. Tetapi saudara, tujuannya adalah tentang Dia atau mengenai Tuhan kita. Supaya melalui hidup kita, Tuhan yang kita sembah dikenal oleh orang di sekitar kita. Inilah tujuan kekristenan kita, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 16 dari Matius pasal yang kelima, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Dan orang yang melihat perbuatanmu yang baik itu, mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini yang harus kita perlihatkan, saudara. Satu yang istimewa dari hidup kita, ya. Nanti saya akan perjelas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara tujuan kekristenan kita adalah tentang Dia, bagaimana kita saudara memperkenalkan Dia melalui pengaruh kehidupan kita yang positif, dan bagaimana kita juga saudaraku dapat memperlihatkan Tuhan itu nyata dari setiap aspek kehidupan kita, saudara. Ini tujuan kekristenan kita. Jadi kalau kita mengalami Kejadian 26 ayat 13, to be great, wealthy and distinguished, sekali lagi bukan tentang saya, bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Saya ajak kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. How great is our God. Hallelujah. Thank you Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Jesus' name above all names. Hallelujah.
Jesus' name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Perhatikan bagian dari lagu ini. And all will see, semuanya akan melihat. And all, siapa all itu? Tetangga kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, teman kita, keluarga kita, rekan kerja kita. And all will see, mereka akan melihat, semua akan melihat how great is our God. Kehebatan, keunggulan, kedahsyatan Tuhan kita. Amin. Nah, biarlah ini menjadi saudara ambisi kita. Ambisi kita adalah bagaimana saudara melalui hidup kita Tuhan saudara dikenal. Ambisi kita adalah melalui hidup kita saudara orang dapat mengenal Tuhan. Nah, ini haruslah menjadi tujuan hidup kita saudara. Tuhan dikenal melalui hidup kita. Nah, untuk itu saudara kita mau menjadi distinguished, ya, menjadi pribadi yang tadi saudara. Berbeda, kita mesti berbeda dengan orang di sekitar kita. Roma 12 ayat 2 jelas berkata, berbeda, harus berbeda. Berubah oleh pembaruan budimu, jangan sama, jangan serupa dengan dunia ini. Berbeda saudara. Iya kan? Ini bukan soal berbeda dalam penampilan, pakaian. Bukan itu saudara, bukan soal mode saudara. Tetapi nanti saya bagikan pada saudara, kita mesti berbeda dalam hal apa saudara. Supaya kita ini menjadi pribadi yang dihormati. Kita dihormati bukan karena kita punya jabatan atau bukan karena kita punya kekayaan. Nah. Saya akan beritahu saudara, apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita menjadi pribadi yang istimewa, saudara? Pribadi yang dihormati, pribadi yang terkemuka. Oleh sebab itu saudara, kita mau jadi distinguished. Minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, saya sudah membagikan kepada saudara 3 prinsip atau 3 kunci bagaimana Ishak itu hidup dalam dimensi supernatural. Hingga dia mengalami ayat 12 dan ayat 13, ayat 14 ya dari Kejadian 26. Yang pertama karena Ishak ini alami perjumpaan dengan Tuhan dan dia apa? Masih ingat? Dengarkan firman-Nya ya. Yang kedua, Ishak percaya dan taat. Katakan bersama, percaya dan taat. Dan yang ketiga, Ishak lakukan ini, investasi dan bekerja kreatif. Haleluya. Saya dengar banyak kesaksian minggu-minggu ini, luar biasa saudaraku. Ya, saya berkesempatan untuk ke rumah-rumah jemaat, mendoakan jemaat dan luar biasa. Yang pertama saya lihat semua jemaat baik dan sehat. Wah, ini saudaraku membuat saya sebagai gembala sangat berbahagia. Saudaraku melihat bagaimana jemaat baik dan sehat. Saya juga melihat ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa buat jemaat-jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Justru di hari-hari ini banyak jemaat Tuhan melihat mujizat Tuhan. Ya, sementara ada banyak orang dirumahkan, ada banyak orang di PHK, kurang lebih total di Indonesia ada 2 juta. Mereka yang dirumahkan, yang di PHK. Tapi puji Tuhan, jemaat ada yang mendapat pekerjaan, dipanggil untuk mendapat pekerjaan dengan posisi yang baik, ya tentu juga dengan upah yang lebih baik. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan. Ini membuktikan saudara di tengah krisis kita gak perlu takut, ada Tuhan yang menjamin hidup kita, amin. Haleluya, tetap percaya, saudara, tetap bersemangat, tetap lakukan hukum-hukumnya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam terjemahan Amplified Bible tadi, saudara, kita temukan rumus
Kalau kita mau jadi distinguished, perhatikan dalam Amplified Bible ayat yang ke-13, and the man become great, katakan great, oke, itu yang pertama, gain more and more until he became very wealthy, katakan wealthy, and distinguished. Jadi rumusnya begini, untuk menjadi distinguished, great dulu, great, ditambah wealthy sama dengan distinguished. Jadi kalau mau distinguished, great, ditambah apa? Wealthy, oke, sama dengan distinguished. Nah, menurut saudara mana dulu nih? Jadi wealthy dulu atau great dulu? Halo? Mana dulu nih? Great dulu atau wealthy dulu? Great, oke, ya. Baik, kalau gitu saya akan bahas bagaimana kita menjadi great man. Karena ketika kita great, kenapa great dulu? Ketika kita great, kita saudara menjadi wealthy. Wealthy itu akibat kalau kita great. Orang wealthy belum tentu great, tetapi kalau orang great, maka saudara wealthy itu saudaraku menyertai hidupnya. Ya, so hari ini saya akan lebih memperdalam bagaimana kita menjadi great man, menjadi great in life. Kata great itu artinya apa saudara? Hebat, jaya, agung, besar, megah, itu arti kata great atau sangat baik. Nah, jadi great bagi saya adalah bicara mengenai mutu yang tinggi, kualitas yang tinggi, kehidupan yang bernilai di atas rata-rata, kejayaan, kemegahan, keunggulan, itulah kata great. Dan saya mau meyakinkan setiap jemaat Tuhan, setiap saudara, setiap pemirsa yang mengikuti program ini, bahwa Tuhan mau setiap kita memiliki kehidupan yang great. Tuhan mau kita menjadi great husband, suami yang great, istri yang yang great, orang tua yang great, papa mama yang great, pelajar yang great, mahasiswa yang great, karyawan yang great, wirausahawan yang great, pengusaha yang great. Tuhan mau kita punya kehidupan yang great. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ingat, kalau kita jadi great, itu bukan tentang kita, tetapi tentang siapa? Tentang Dia. Supaya Tuhan dikenal, Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ini tujuan kekristenan kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, untuk menjadi great kita harus punya 3K. Berapakah? 3K. K yang pertama, saudara, adalah karakter yang great. Katakan bersama saya. Karakter yang great. Karakter yang great bicara mengenai apa? Bicara mengenai integritas. Jujur, dapat dipercayai. Wah, saudara punya ini, nilaimu tinggi banget. Nilaimu tinggi sekali, saudara. Anda menjadi orang yang sangat bernilai dan Anda menjadi orang yang sangat dicari. Why? Karena hari ini sulit ditemukan orang yang punya integritas. Sulit ditemukan, dijumpai suami yang punya integritas, yang dapat dipercaya, yang tulus, yang setia. Demikian juga sulit sekarang ditemukan istri yang setia, istri yang dapat dipercaya. Sulit sekarang ditemukan karyawan yang setia, karyawan yang benar, karyawan yang jujur, karyawan yang dapat dipercaya. Sulit sekarang untuk berjumpa dengan pengusaha yang punya integritas, yang jujur, yang dapat dipercaya. Sangat sulit. Saya sebut ini manusia langka, saudara. Ya. Tapi ketika saudara punya karakter seperti ini, wow, Anda istimewa bukan? Yes. Orang tuh akan menghormati Anda. Bukan karena posisi jabatan Anda, bukan. Bukan karena soal kecantikan, ketampanan Anda yang membuat orang menghormati Anda. Bukan karena kekayaan yang membuat Anda dihormati, no. Tetapi number one, first things adalah karakter. Kalau kita punya karakter ini, come on man. Dahsyat. Saya pernah jadi Chief Human Resource Officer, membawa 3.000 karyawan, saudara.
Dan yang menyedihkan, yang miris adalah saya harus memecat beberapa karyawan. Ya, karena mereka nggak punya integritas. Dan yang dipecat itu saudara adalah anak-anak Tuhan. Yang dipecat itu adalah pemimpin persekutuan doa kantor. Kenapa saudara? Nggak jujur soal keuangan saudara. Miris saudara, ini yang terjadi. Ada banyak anak Tuhan di luar sana yang gak hidup jujur. Berbisnis dengan cara yang tidak benar, dengan cara tidak jujur. Saudara. Kehidupan rumah tangga yang gak jujur satu dengan yang lain. Ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Saudara. Gak ada integritas di dalam pernikahan. Padahal mulai pernikahan dengan janji. Janji setia. Tapi ternyata ketidaksetiaan terjadi ketika menikah. Mulanya biasa saja. Mulanya biasa saja. Nah ini saudara, ini apa? Saya sebut ini apa ya? Langkah-langkah perselingkuhan. Ya, kita selalu bercanda. Nah ini biasa-biasa aja ya. Terus berbincang seadanya. Ini masih biasa saja ya. Semua biasa saja. Nah, masuk fase kedua. Tak pernah kusadari. Kusadari, betul ya? Hah? Kubayangkan. Oke. Akhirnya datang juga. Apa yang datang ya? Gelisah dan rinduku. Apa lagi nih? Hah? Nggak tahu. Semua biasa saja, masih biasa, nggak ngaku padanya udah rindu, udah gelisah, itu sebetulnya udah nggak biasa loh. Oke. Lalu malam-malam bukan merenung firman, saudaraku, malam-malam menantikan kehadirannya, saudaraku. Bukan kehadiran Tuhan, kehadiran tadi, saudaraku, ya, yang dimulai dengan obrolan biasa-biasa saja, chatting-chattingan, ya kan? Ternyata saudaraku berlanjut serius. Nah ini hati-hati saudara. Jadi kita perlu mengusahakan membayar harga yang mahal untuk integritas. Ini karakter number one. Karakter kesetiaan, ketulusan, tanggung jawab. Saudara sebagai karyawan, saya doa supaya setiap jemaat, karyawan, pengusaha, wirausahawan, Anda ya terkenal jujur. Itu nilai yang luar biasa. Itu yang membuat Anda berbeda. Itu yang membuat Anda istimewa. Kita boleh hidup sederhana. Boleh. Kita boleh punya pakaian sederhana, gak mahal. Gak branded. Boleh, no problem. Tetapi kalau kita saudara punya karakter yang istimewa. Saya beritahu, itu yang membuat kita istimewa. Yang membuat kita istimewa bukan yang kita kenakan, pakaian yang kita gunakan saudara. Merek apa saudaraku. Tetapi ketika kita mengenakan karakter ini dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus great dalam hal apa yang kedua? Yaitu dalam hal keterampilan. Keterampilan yang great. Ya. Nah supaya kita punya keterampilan yang great, maka kita harus temukan apa passion kita. Kegairahan kita di mana saudara-saudara. Ya. Nah ketika ada kegairahan itu harus disupport dengan apa? Disupport dengan keterampilan. Nah biasanya keterampilan itu sudah ada di dalam diri kita, dimulai dari apa yang disebut bakat, talent. Dan kabar gembiranya setiap kita saudaraku minimal punya satu bakat, minimal punya satu talent, minimal punya satu gift, karunia. Ya, entah itu di bidang musik, entah itu di bidang olahraga dan lain sebagainya. Ya, ada yang menyebutnya multiple intelligence, bahwa setiap orang itu punya kecerdasan-kecerdasan. Nah, kita mesti explore apa sih karuniaku, apa sih bakatku, apa sih talentaku. Ya saudara mesti tahu. Dan kalau saudara udah temukan itu, explore itu, saudara mulai train yourself, belajar, mulai upgrade, mulai kembangkan, dan mulai berdayakan semua potensi itu.
saudara mau lebih profesional dalam keterampilanmu, lebih hebat, lebih great, maka saudara perlu tambahkan jam latihan. Teorinya begini, kalau saudara mau punya keterampilan kelas dunia, saudara perlu 10.000 kali jam latihan. Berapa kali? Berapa jam? 10.000 kali jam latihan. Jadi kalau kamu mau jadi pemain profesional di bidang keyboard misalnya seperti Mayer, maka dia harus berlatih terus, ya, 10.000 kali jam latihan, maka dia akan mempunyai keterampilan kelas dunia. Yuk, temukan apa giftmu, talentmu, karunia-karunia yang ada padamu, bakat-bakatmu, lalu mulai kembangkan itu. Mulai berlatih, kembangkan, uji coba, ya. Tiap hari saudara, dengan tekun, entah itu musik, sport, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita harus great dalam karya. Jadi kita harus punya karya yang great. Karya bicara mengenai kinerja dan kreativitas. Kreativitas dan kinerja. Sekali lagi, karya yang hebat ini dimulai dari passion. Dimulai dari apa sih yang paling membuat Anda suka? Apa sih yang paling memuaskan Anda? Apa sih yang paling menggairahkan Anda? Apa sih yang Anda rasa paling pas dengan diri Anda? Itu passion. Passion itu bicara begini, Anda siap melakukan sesuatu walaupun gak dibayar. Anda happy banget ketika melakukan itu. Itu berarti passionmu. Nah, kalau Anda mau berhasil dalam pekerjaan, maka Anda harus bekerja dengan cinta. Cintailah pekerjaanmu dan lakukanlah pekerjaanmu dengan cinta. And you will success. Kamu akan punya karya yang hebat. Saudara akan punya kreativitas ketika semuanya muncul dari passion. Tapi kalau sesuatu yang dilakukan terpaksa hanya karena ingin dapat gaji, sudah tidak dapat pekerjaan di mana-mana, ya terpaksalah kerja di sini. Biasanya hasilnya tuh nggak maksimal. Dan tentu yang paling rugi, yang paling menderita orang tersebut karena dia tidak menikmati pekerjaannya karena nggak cocok sama passionnya. Nah, ketika kita udah punya passion, maka passion kita harus ditambahkan dengan pengetahuan. Katakan pengetahuan. Setelah punya pengetahuan, knowledge, maka pengetahuan itu ditambahkan lagi dengan keterampilan. Ya, jadi ini satu paket nih. Saudara mau lihat karya kinerjamu great, maka passionmu ditambah apa tadi? Pengetahuan ditambah keterampilan, maka sama dengan karya yang great. Oke. Misalnya nih, saudara punya minat, punya hobi, sukanya, senengnya kuliner. Nah, oke, itu bagus. Tambahkanlah pengetahuan soal kuliner tadi. Tambahkan. Setelah punya pengetahuan soal kuliner, lalu belajar dong, berlatih supaya skillnya muncul. Ya. Selama saat stay home, Sharon saya perhatikan luar biasa. Setiap hari bikin kue, jenis-jenis kue yang berbeda. Ya, saya sampai lupa tuh nama-nama kuenya. Tapi saya mencoba, ada beberapa yang rasanya belum pas. Tapi semakin kesininya, kok kayaknya kue atau ya roti atau kue yang dibuatnya, makanan yang dibuatnya, kok semakin berasa berkualitas bagus. Ya, semakin seperti seorang pembuat cake atau kue profesional. Rupanya itu terjadi oleh karena latihan yang berulang-ulang. Nah, jadi ini penting. Punya passion, nggak ada pengetahuan, nggak dilatih untuk nambah keterampilan, ya tidak ada apa-apanya, saudara. Ya, oke. Nah, hari-hari ini kita mesti kreatif.
Ya, ada peluang-peluang di sana sini yang perlu kita temukan. Puji Tuhan, saudara, di hari-hari ini jemaat memang mengalami tekanan ekonomi, tapi puji Tuhan bahwa beberapa jemaat justru melihat ada peluang-peluang yang baru. Ada yang mulai berbisnis secara online dan omsetnya naik dengan luar biasa sekali. Ada yang baru mulai bisnis secara online. Ada yang mulai juga dengan bisnis jamu. Luar biasa sekali. Dan semuanya, saudaraku, ternyata mendatangkan income yang baik. Ya, ada banyak pembeli. Jadi saudara, kreativitas itu penting. Tetapi bukan sekedar kreativitas dalam arti sibuk tanpa hasil. Saudara perlu sibuk yang punya hasil. Nah, untuk itu saudara cocokkan dengan apa? Passionmu. Tambahkan apa? Pengetahuan. Tambahkan keterampilan. Itu penting sekali. Kita bersyukur hari-hari ini jemaat ngalamin banyak sekali peluang-peluang baru. Ada yang akan mulai usaha bisnis packing botol-botol. Luar biasa saudara, berbagai jenis botol. Saudara. Ini luar biasa sekali buat saya. Bahwa di saat dimana ada banyak orang mengalami kesulitan ekonomi, ngeluh, menjadi stres, menjadi depresi, bahkan mungkin marah sama Tuhan, marah sama keadaan di sekitarnya, marah sama COVID-19, saudaraku. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan yang justru mendapatkan berkat di balik kegoncangan ini. Haleluya. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menjadi great. Ketika kita menjadi great, wealthy akan datang dalam hidup kita. Dan ketika kita great, ditambah wealthy, kita menjadi apa? Distinguished. Haleluya. Puji Tuhan. Dan semuanya bukan mengenai kita atau tentang kita, tetapi tentang Dia. Kita akan punya kuasa pengaruh, kuasa kesaksian yang lebih besar. Banyak orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Ini yang dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini yang dirindukan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah punya ucapan seperti ini. I like your Christ, but I don't like your Christian. Because your Christian is unlike with your Christ. Aku suka dengan Kristusmu, tapi aku tidak suka dengan Kristenmu. Sebab Kristenmu tidak cocok, tidak serupa sama Kristusmu. So, ini saatnya kita menampilkan, kita memperlihatkan Kristus melalui cara hidup yang great. Kita menjadi great man, menjadi orang-orang yang great, suami yang great, ayah yang great, istri yang great, ibu yang great, orang tua yang great, anak-anak yang great, karyawan yang great, pengusaha, wirausahawan yang great, apapun profesi, karir, aktivitasmu, make sure Anda great. Bukan tentang diri Anda, tetapi tentang Dia. Supaya Dia ditinggikan, Dia dipermuliakan. Karena orang-orang di sekitar kita sebetulnya matanya sedang tertuju pada kita. Mereka sedang mengamat-amati kita. Mereka sedang melihat cara hidup kita. Ini saatnya kita tampil sebagai orang-orang yang great. Di tengah dunia yang biasa-biasa saja. Kita ada di atas rata-rata. Kita menjadi pribadi yang unggul. Haleluya. Yuk saya ajak saudara kita nyanyikan lagu ini How Great. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya juga akan mendoakan jemaat Tuhan. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, how great, how great is our God. Jesus' name above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of all praise. And my heart will sing
is our God. Thank you, Jesus. How great is our God, how great is our God. And all we see how great, how great is our God. Yes, Lord. Yes, Jesus. Jemaat Tuhan, ini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Masing-masing saudara mulai memegang roti dan anggur di tangan kanan saudara. Hurabatakasya. Yes, Lord. Mari angkat roti dan anggur. Ikuti doa saya bersama saya, katakan, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Yes, Lord. Untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi. Dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Praise the Lord. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, yuk masing-masing kita mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus. Buat darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagiku, tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Engkau telah menebus dosaku dan akibat dosaku. Ya, Engkau telah mengampuni dosaku, mendamaikan aku dengan Bapa, dan Engkau membenarkan aku di hadapan Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, ada banyak kesaksian. Beberapa hamba Tuhan, beberapa anak Tuhan juga mendapat COVID-19. Beberapa anak Tuhan mengalami sakit COVID-19. Dan puji Tuhan, mereka ngaku, saudara, selain mereka disembuhkan juga secara medis, tetapi mereka, saudara, melakukan perjamuan kudus setiap hari. Dan luar biasa, mereka yakin bahwa mereka disembuhkan juga karena kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Saudara, mari kita lakukan ini dengan iman, bukan sekedar sebuah ritual. Ya, mari saudara lihat dengan iman bahwa roti ini adalah tubuh Kristus dan anggur ini adalah darah Kristus. Imani saudara kesembuhan, imani kekuatan, imani terobosan bagi hidup saudara. Alami penebusan Kristus hari ini bagi hidup saudara. Kurabadabasyan, terima kasih Abah ya Bapak. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, makanlah, minumlah di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, sembah Dia. Karena kasih-Nya yang besar telah memberikan nyawa Putra Tunggalnya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Mari kita bersyukur. Kita telah mengalami penebusan yang sempurna. Yes. Terima kasih Tuhan. Kuriana namaya sandarana yaso. Hiara namase. Hiara masanda. Terima kasih, terima kasih. Yes Lord. Jemaat Tuhan, dengarkan baik beberapa nubuatan untuk hidupmu. Dengar, engkau akan melihat hari-hari ini
mujizat dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau berbeda dari orang di sekitarmu. Oh yes, sebagaimana Ishak, engkau juga akan melihat pengalaman Ishak dalam hidupmu. Katakan amin. Yes, kurabadabadabadaba. Aku katakan kesehatan berlimpah-limpah atas hidupmu. Engkau bebas dari setiap kelemahan, sakit, penyakit. Karena Yesus sudah menanggung semuanya pada tubuhnya di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sehat, engkau sembuh dalam nama Yesus. Urabadabasyatakaralaba. Ombrotokosia. Yes, alami penyediaan Tuhan dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Pintu-pintu terbuka bagi hidupmu. Oh rabaka sandara lama. Ada di antaramu yang akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Ada peluang-peluang bisnis yang terbuka bagimu. Terima dalam nama Yesus. Ada pelanggan-pelanggan yang didatangkan ke dalam bisnismu. Oh banyak pelanggan-pelanggan baru datang dalam hidupmu. Korabasyakaralabasyatakaralaba. Terima, alami dalam nama Yesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Abah ya Bapa. Aku mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu, untuk penyediaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan amin. Wuhu. Yes, berikan aplaus yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Baru saja kita mendapatkan taburan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Sungguh ini menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang yang distinguished pada hari ini, orang yang berbeda di dalam menyikapi situasi dan kondisi pada saat ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus melimpah bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum menyampaikan persembahan, saya ingin sampaikan, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan hari ini melalui transfer, dapat memberikan persembahan Bapak Ibu melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Atau Bapak Ibu juga dapat mengumpulkannya melalui ketua-ketua Kersel Bapak Ibu sekalian, dan nanti ketua Kersel akan mengumpulkannya dan membawa kepada gereja. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita persiapkan persembahan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca deklarasi persembahan kita pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Amin. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Amin. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Amin. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Amin. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Amin. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Amin. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat kita kepada Tuhan. Dan kita naikkan bersama-sama. Kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami dari hari ke hari di dalam 1 minggu ini.
hingga saat ini kami boleh lagi datang kepadamu dan bersyukur atas semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami berdoa saat ini Tuhan, bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Bram Soindu. Tuhan, Kau terus mengurapi dan terus memakai beliau lebih heran lagi. Dimanapun Engkau mengutus dia untuk melayani pemberitaan firman. Bahkan di kegiatan-kegiatan sosial sekalipun Tuhan. Roh-Mu menyertai dan senantiasa menguatkan dia di dalam melakukan pelayanan ini. Tuhan, Engkau memberkati keluarganya. Istri dan anak-anaknya Tuhan ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Kami juga berdoa buat gembala rohani senior kami Tuhan, yaitu Bapak Yonatan Wiryohadi. Kau juga memakai gembala pembina kami ini lebih heran lagi. Kau juga memberkati keluarga dan rumah tangganya, sehingga mereka Tuhan dari waktu ke waktu menerima pewahyuan untuk memberitakan kebenaran-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat bangsa dan negeri kami, Indonesia. Di tengah-tengah wabah yang melanda negeri ini. Tuhan, biarlah belas kasih dan kemurahan hati-Mu hari ini melawat dan memenuhi negeri kami, Indonesia. Tuhan, Kau menurunkan kesembuhan bagi semua pasien-pasien yang terdampak bahkan terinfeksi virus COVID-19 ini. Mujizat-Mu Engkau nyatakan dan terjadi atas bangsa kami. Sehingga mereka yang diisolasi mandiri maupun di rumah-rumah sakit, saat ini mereka diteguhkan dan dikuatkan mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa buat semua tim para medis Tuhan, agar Engkau juga memberikan mereka hati yang tulus, hati yang murni untuk melakukan tugas pelayanan mereka atas pasien-pasien. Sehingga semua pasien ini Tuhan merasakan bagaimana Tuhan menyertai setiap tim para medis. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negeri kami Indonesia, buat pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, sampai ke level RW dan RT Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati. Berikan mereka hati yang tulus dan murni untuk melayani. Bahkan berkoordinasi Tuhan untuk melakukan sebuah tugas pelayanan bagi rakyat ini Tuhan. Sehingga mereka betul-betul memiliki integritas yang murni di hadapan-Mu. Kami berdoa buat TNI Polri yang menjaga keamanan di negeri ini. Di tengah-tengah tantangan mereka, di dalam melakukan tugas pengamanan, di tengah-tengah mengantisipasi wabah ini. Tuhan, berikan mereka juga kekuatan, kesabaran, dan juga kelemah lembutan di dalam menuntun bangsa ini, mematuhi protokol kesehatan di dalam memerangi dan memutus wabah Corona 19 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan negeri kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, untuk pekerja-pekerja di tempat ini. Mulai dari penatua, diaken, dan seluruh pekerja-pekerja di KFC Tuhan. Kau juga mengurapi dan memberkati mereka dengan hati yang tulus dan murni. Dan pelayanan yang makin kuat kepada Tuhan melalui mesbah-mesbah pribadi dan keluarga. Kami juga berdoa Bapa bagi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Di tengah-tengah wabah ini Tuhan, jadikan kami betul-betul pribadi, orang-orang yang berbeda sebagai warga negara kerajaan Allah. Berbeda menyikapi wabah ini. Tuhan, Kau memberkati keuangan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pertanian, perkebunan, perdagangan, bahkan bisnis mereka Tuhan.
Engkau yang menjagai, menopang, dan memelihara. Sehingga semuanya Tuhan mengalami mujizat di tengah wabah ini. Kami berdoa buat umat-Mu yang saat ini sakit. Bahkan mereka penuh kekhawatiran dan ketakutan. Biarlah Roh-Mu yang kudus, Allah Immanuel, menyertai kami untuk beroleh kekuatan baru senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi, kita akan melakukan aksi peduli kasih kepada lingkungan di sekitar gereja, lingkungan sekitar Kersel. Saya minta dukungan semuanya dan keterlibatan semua jemaat. Bagaimana kita memperlihatkan perbuatan yang baik buat orang di sekitar kita. Tim SOS akan memberikan informasi kepada Anda selanjutnya bagaimana kita dapat menjalankan program ini. Selanjutnya kita ada doa, puasa, rumah doa secara online. Khusus di kota wisata pada hari Kamis jam 1 siang. Tetapi bisa diikuti oleh jemaat di Kupang, jemaat di Soe juga pada jam 1 siang melalui Zoom meeting. Dan juga doa fajar pada hari Sabtu jam 5 secara online. Semua saya ajak untuk terlibat. Kota wisata di kota Kupang maupun kota Soe boleh ikut semuanya. Dan di hari Selasa tanggal 5 Mei jam 8 malam akan ada VVIP bagi para pengerja secara online juga. Dan saya wajibkan ini buat semua pengerja kota wisata, Kupang dan Soe untuk mengikuti VVIP pada jam 8 malam tanggal 5 Mei melalui Zoom meeting. Oke, demikian beberapa pemberitahuan, informasi yang harus kita perhatikan dan kita ikuti. Jemaat Tuhan, tetap jaga kesehatanmu, ikuti protokol kesehatan COVID-19, tetap gunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan, hindari tempat di mana ada banyak orang. Dan Anda sehat, kita semua sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat, Indonesia sehat. Haleluya. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Jesus. Ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Jesus. Mari angkat kedua tanganmu, angkat kedua tangan. Jemaat, engkau sudah diberkati. Katakan amin. Teruslah hidup dan berjalan dalam perjanjian berkat itu. Bapa Surgawi mengenapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dalam segala yang engkau kerjakan. Haleluya. Engkau dibuat Tuhan berbeda karena engkau adalah seorang yang great. Great. Di dalam kasih karunia Allah itu terjadi buat hidupmu. Ini bukan tentang engkau, tetapi tentang Dia. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, katakan amin.